Apakah Anda atau orang yang Anda sayangi mengalami nyeri-nyeri sendi? Mau itu rheumatoid arthritis, osteoartritis, nyeri lutut, nyeri pinggang, dan seterusnya? Dan banyak pasien itu merasa sudah mencoba segalanya. Mungkin udah minum obat anti nyeri, sudah ke dokter, sudah pakai suplemen sendi, sudah disuntik ya, suntik di lutut, suntik di sendi, dan seterusnya, sudah dikompres panas dingin. Tapi hasilnya biasanya nyeri tetap kambuh dan sendinya masih bengkak, nggak bisa gerak, pergerakan terbatas. Nah, kok bisa begitu? Jangan-jangan masalahnya mungkin bukan di sendinya, tapi di piring makan Anda. Selama ini kita fokus ke sendinya, kasih obat, kasih suplemen, dan lain-lain, sementara kita sendiri terus membuat sendi kita meradang dari makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Ruli. Di video ini kita akan membahas 7 makanan yang bisa memperburuk sakit sendi Anda. Jadi, Anda stop, mungkin ada perbaikan, dan biasanya memang pasti ada perbaikan. Udah siap pengen tahu apa aja 7 makanan itu? Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, akar masalah dari sakit sendi itu biasanya karena peradangan. Peradangan dari mana? Biasanya dari seluruh tubuh. Penyebabnya bukan karena usia, tapi karena memang dipicu oleh peradangan. Misalkan Anda darah tinggi, Anda gula darah tinggi, Anda punya autoimun dan seterusnya, tapi biasanya diperberat oleh makanan. Kenapa? Karena makanan juga mengandung namanya sitokin peradangan. Sitokin peradangan itu meningkatkan peradangan yang membakar sendi-sendi Anda. Jadi sendi-sendi itu selalu dalam keadaan meradang. Kenapa? Karena banyak sitokin peradangan. Yang sitokin ini dapat dari mana? Tadi kita sudah sebutkan dari autoimun, dari gula darah, dari macam-macam. Nah, tapi banyak orang nggak sadar itu datang juga dari makanan. Dan semakin lama sendi kita meradang, semakin besar juga kerusakan kolagen ya, dan kerusakan jaringan pelindung sendi. Akhirnya tulang rawannya rusak, nggak bisa diperbaiki, dan terpaksa harus operasi. Jadi kalau Anda pengen menghindari operasi, salah satunya adalah dengan mengurangi peradangan. Caranya dengan menjaga makan Anda. Karena dengan Anda makan yang menimbulkan peradangan, sendi Anda terbakar dari dalam, dan makanan yang bikin peradangan itu adalah bahan bakarnya. Langsung aja, apa aja 7 makanan yang bisa menyebabkan radang sendi Anda makin berat? Yang pertama adalah gula dan karbo olahan. Kenapa? Karena kalau kita makan gula dan karbo olahan itu akan menimbulkan lonjakan insulin. Tadi kita udah bahas ya, gula tinggi kenapa bisa meradang? Karena insulinnya tinggi. Insulin yang tinggi memicu sitokin peradangan. Tadi sitokin peradangan adalah zat-zat kimia yang menyebabkan peradang itu makin tinggi. Dan kalau radangnya terus-terusan, kolagen tulang rawannya hancur. Gitu. Terus sendinya jadi cepat rusak, cepat menua. Jadi gimana? Yang harus dihindari adalah semua yang mengandung karbo, tepung-tepungan gitu ya. Itu biasanya akan mengurangi peradangan secara signifikan. Misalkan kue, pastry, roti putih, minuman manis, nasi putih, sereal instan, mie instan, dan seterusnya. Setiap kali Anda makan gula yang berlebih, itu sendi Anda sebenarnya menanggung akibatnya atau membayar harganya. Langsung ke makanan yang kedua adalah daging olahan dan goreng-gorengan. Kenapa bahaya? Karena sosis, nugget, kemudian bakso pabrikan itu biasanya mengandung AGE. AGE itu adalah Advanced Glycation End Product. Itu adalah hasil dari pembakaran lemak dan protein pada suhu tinggi yang akibatnya bisa mengiritasi atau membuat peradangan pada sendi secara langsung. Sebenarnya kenapa dilakukan pemanasan suhu tinggi supaya sosis, nugget, dan baksonya itu awet. Tapi dengan metode pengawetan tersebut menyebabkan peradangan terutama di sendi-sendi. Dan kalau misalkan ini mereka di pengawetannya atau teknik pengolahannya adalah dengan banyak digoreng, ya misalkan sosis atau nugget dan seterusnya, semakin sering digoreng semakin tinggi kadar age-nya, semakin parah kerusakan sendinya. Gitu. Lanjut ke makanan yang ketiga adalah minyak nabati refinasi. Minyak yang berbahaya misalkan minyak kedelai, jagung, canola, dan sunflower karena mengandung omega 6 yang banyak. Nah, kalau omega 6 itu mendorong inflamasi. Kalau omega 3 menurunkan inflamasi atau peradangan. Jadi sebenarnya Anda pilih-pilih lah yang omega 3 dibanyakin, omega 6 itu dikurangin. Omega 6 dapat dari mana? Tadi minyak-minyak yang
refinasi. Hasil akhirnya kalau Anda terlalu banyak makan yang omega 6, radang sendi itu akan makin berat. Jadi apa yang harus dihindari? Contoh misalkan minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak canola. Pilihlah minyak yang lebih, ramah terhadap sendi Anda, misalkan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak alpukat. Tapi kalau Anda punya diabetes, minyak kelapa itu tidak dianjurkan untuk digunakan dalam jangka waktu lama. Lanjut ke makanan yang keempat adalah daging merah yang berlebihan. Kenapa? Karena daging merah mengandung satu unsur namanya asam arachidonat. Asam arachidonat itu memicu peradangan gitu. Asam lemak dari daging merah memicu peradangan lebih tinggi daripada daging putih, misalkan ikan atau ayam atau telur. Selain itu juga tubuh mengubah asam arachidonat itu menjadi prostaglandin. Jadi prostaglandin itu hasil dari asam arachidonat yang dihasilkan oleh daging merah. Akibatnya adalah nyeri sendi Anda itu makin meningkat. Ya, jadi misalkan Anda bingung nih, saya nggak bergerak, nggak apa, tapi kok malah makin tinggi. Coba cek apakah Anda makan makanan yang menimbulkan inflamasi. Tapi daging merah itu bukan berarti Anda tidak boleh sama sekali, tapi porsinya itu harus, cukup ya, tidak berlebihan dan diimbangi dengan sayur yang hijau atau omega 3 untuk mengurangi peradangannya. Jadi tetap bisa kok makan daging merah, selama tadi sayurnya banyak, ditambah dengan omega 3 supaya peradangannya tidak terlalu berat. Makanan yang kelima yang, sebaiknya Anda hindari adalah produk susu, terutama susu sapi. Kenapa bermasalah? Karena kebanyakan orang dewasa sudah kehilangan enzim untuk mencerna susu, namanya laktase. Jadi kalau laktasenya nggak ada, susunya masuk ke dalam usus kita, terjadi reaksi sistem imun ya. Misalkan dari perutnya kembung, terus ususnya bocor atau peradangan sistemik. Jadi apa yang harus dihindari? Tadi semua produk susu dan olahan susu. Jadi apa yang lebih aman daripada susu? Pakailah susu almond atau susu kedelai atau susu kelapa. Atau Anda pakai susu sapi boleh, tapi yang sudah difermentasi. Contohnya yogurt, kefir, atau turunan-turunan yang lain. Makanan yang berikutnya nomor 6 adalah sayuran-sayuran dari golongan, paprika-paprikaan. Contoh misalkan tomat, karena tomat mengandung solanin dan solanin itu memicu peradangan, terutama di sendi. Kemudian terong-terongan, itu memicu sensitivitas ya, semua terong yang panjang, yang bulat sama aja. Terus paprika, nah itu terutama yang mentah. Jadi kalau paprika sudah dibakar atau dipanggang sebentar itu sebenarnya peradangannya akan menurun. Tapi kalau yang mentah itu akan meningkatkan peradangan sendi Anda. Berikutnya kentang. Kentang itu efek pada, kulit sendi. Ini semua keluarga kentang-kentangan atau Solanaceae. Nah, tapi tidak semua orang sensitif terhadap keluarga kentang-kentangan. Ada juga orang yang sakit sendi makan ini nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tapi kalau Anda termasuk yang sensitif atau nyeri sendinya kambuh setelah makan makanan ini, coba deh stop 2 atau 3 minggu. Lihat perbedaannya. Apakah nyeri sendi Anda jauh berkurang, frekuensinya, durasinya, terus, intensitasnya. Nah, berarti kalau berkurang, berarti Anda sensitif terhadap keluarga kentang-kentangan atau terong-terongan ini. Terutama kalau Anda sakit sendinya disebabkan oleh rheumatoid arthritis. Nomor 7, alkohol dan minuman bersoda. Kenapa? Karena bisa menyebabkan dehidrasi sendi. Ya, jadi kita minum alkohol, minum minuman bersoda, itu cairan sendinya itu bisa berkurang. Cairan sendi namanya cairan sinovial. Dan juga bisa menimbulkan lonjakan asam urat. Kenapa? Karena alkohol dan minuman bersoda itu bisa mengganggu metabolisme purin. Dan purinnya terganggu, tidak bisa dibuang lewat urin, tidak bisa dilewat kencing, itu akhirnya menumpuk jadi kristal. Ya, kristal apa? Kristal asam urat. Kristal asam urat di mana paling sering numpuknya di sendi lagi. Jadi nyari sendi kita akan makin berat. Dan alkohol dan minuman soda juga menghambat regenerasi tulang rawan terutama. Jadi tulang rawan yang harusnya bisa, memulihkan dirinya sendiri, membelah diri, itu akhirnya dia tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan ternyata alkohol dan minuman bersoda itu bisa membuat kaku-kaku dan nyeri pada sendi kita makin berat. Jadi setiap teguk alkohol dan soda itu sebenarnya racun bagi sendi. Gimana dong alternatifnya? Ya paling gampang minum
yang banyak. Minum apa? Minum air putih hangat plus lemon. Selain fungsinya detoksifikasi, ternyata air plus lemon bisa meningkatkan hidrasi untuk sendi. Jadi sendinya jadi lebih punya cairan supaya bisa gerak dengan lebih leluasa. Berikutnya ikan berlemak. Kenapa? Karena ikan berlemak seperti salmon, sarden itu kaya dengan omega 3 dan omega 3 itu mengandung anti radang atau antiinflamasi. Dengan radangnya turun, nyeri sendi juga akan menurun. Dan Anda juga bisa menggunakan rempah-rempah yang terbukti untuk menurunkan peradangan dan menurunkan oksidasi atau antioksidannya kuat seperti misalkan jahe, kunyit, bawang putih, dan seterusnya. Dan ternyata buah-buahan juga bisa membantu karena mengandung antioksidan atau melawan radikal bebas seperti contoh misalkan buah beri atau buah-buah yang berwarna ungu atau biru gitu ya. Dan carilah sayur yang berwarna hijau gelap karena mengandung kalsium, mengandung vitamin K, dan juga mengandung antioksidan yang cukup banyak. Seperti contohnya misalkan bayam, kale, dan seterusnya. Itu bisa membantu mengurangi tadi nyeri sendi. Dan kalau minuman yang paling baik adalah teh hijau ya. Jadi daripada Anda minum soda, minum alkohol, minumlah teh hijau. Mengandung polifenol. Polifenol menurunkan peradangan. Peradangannya turun, nyeri sendinya juga biasanya menurun. Banyak pasien mengira nyeri sendi adalah tanda tubuhnya makin tua. Ini karena faktor usia aja nih, makin tua. Padahal nyeri sendi itu adalah jeritan tubuh kita minta tolong karena terlalu lama dibakar oleh makanan yang salah. Jadi semakin kita makan makanan yang meradang, semakin berat juga radang di sendi-sendi kita. Jadi coba deh 2 minggu ya, detoks dari 7 makanan. Anda akan terkejut melihat betapa sendi ternyata bisa tenang, bisa diam, bisa tidak sakit gitu ketika api peradangan sudah mulai padam gitu. Tubuh Anda sebenarnya punya kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri asal Anda berhenti untuk terus meracuni tubuh Anda sendiri. Sekian, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.